Halo semua, akhirnya gue hadir lagi untuk ngebahas prosesor. Dan tentunya juga prosesor jadi hal yang penting banget, terutama buat di Thailand, buat kita ngebench game, terus buat kita ngetes berbagai macam game baru yang udah dikasih sama para developer, dan kadang kita juga dimintain input juga. Jadi kita perlu prosesor terutama yang bisa memaksimalkan VGA yang ada, seperti 7900 XTX, ada 4090 sama 4080 sama 7900 XT. Jadi itu semua penting. Jadi cuman memang mayoritas waktu kita nggak menggunakan di 1080, dan itulah kita juga omit sekarang 1080 karena untuk kalian yang menggunakan prosesor ini yang baru 3D cache untuk 7950X dan bahkan 7950X pun juga agak nggak worth it sebenarnya untuk main di 1080 dan agak nggak masuk akal. Dan tentunya ada satu lagi yang nol, ada 13900. Ini yang jadi sekarang test bench-nya kita, karena memang untuk kita ngebenchmark VGA dari kemarin, ini yang overall dia yang paling kencang. Jadi kita menggunakan 13900 Kak di bench table kita. Nah sekarang kita kedatangan 7950X 3D yang ternyata performance-nya itu benar-benar ya sesuai ekspektasi dengan kita melihat 5800 3D yang gue pernah bikin juga pembandingnya. Nanti paling gue akan bikin konten juga tambahan untuk pembanding kalau kita menggunakan 5800 X 3D dibandingkan dengan 7950 X 3D. Nah, buat kalian yang semua pada ngelihat, ini gue sayangnya pada saat gue melakukan ini, harga itu belum resmi, yang terutama buat di Indonesia. Jadi nanti harganya ada di bawah. Nah, cuman balik lagi masalah harga, gue nggak ngomongin masalah price performance ratio. Mengingat si 7950X 3D ini berada di posisi yang paling atas. Nah, cuman kita juga harus ingat 3D cache itu kan di L3-nya kan, yang digendutin. L3 itu kurang lebih adalah suatu sistem yang benar-benar penting banget, terutama dalam game juga. Tapi kalian nggak bisa pukul rata untuk semua game. Jadi yang pertama yang paling penting adalah untuk game-game yang bakalan single threaded, dan juga tergantung sama engine yang digunakan. Isinya itu apa? Oke, misalnya kita ngomong ada suatu game yang UI-nya itu harus di render, terus ada population-nya. Dari sekian banyak NPC, mana yang menggunakan logic threads? Mana yang dari mereka itu beneran punya logic atau punya AI yang dipasang ke dalam NPC-nya. Misalnya itu ada banyak atau misalnya ada semuanya. Kayak misalnya contohnya adalah Skyrim. Kalau Hitman kalian juga bisa lihat kan, nggak semuanya itu NPC-nya akan bereaksi terhadap kalian. Tapi kalau Skyrim kan nggak semuanya gitu. Jadi mereka semua punya schedule dan segala macam. Itu akan membutuhkan L3 cache. Jadi yang semua membutuhkan data dan transmisi yang sangat banyak, bolak-balik itu akan menggunakan L3 cache yang bisa ngebantu banyak. Jadi kayak game kayak Factorio yang banyak kalkulasi di dalamnya. Terus ada City Skyline. Terus ada salah satu game favorit gue adalah Satisfactory. Itu kan semua mendapatkan keunggulan. Gue nggak akan ngebahas itu semua karena gue rasa kalian semua yang nonton ini juga harusnya udah pada paham bahwa 3D cache itu benar-benar penting. Bahkan si 13900K aja itu bisa dikalahkan oleh 5800 XDD. Jadi variabel itu akan kita hilangkan karena kita semua udah tahu 3D cache itu benar-benar penting banget. Jadi dari proses jalan tol yang dari RAM ke L3 cache, L2, L1 lebih baik kita ngambil dari L3 dong. Jadi ibaratnya kalau misalnya RAM itu adalah ini nih semua yang ada di belakang gua ngambil data, gua harus balik badan. L3 cache ada di sini, L2, L1. Lebih cepat mana gua ngambil data? Ya udah yang dari ada di meja dong daripada gua balik ke RAM. Nah, jadi kurang lebih tuh itu. Cuman bukan berarti 3D cache itu adalah solusi untuk segalanya. Karena di bukan sintetis doang. Di keperluan productivity juga sebenarnya 3D cache itu nggak terlalu menyelesaikan solusi. Terutama buat kalian yang mayoritas waktu, misalnya di kerjaan produktivitas, ngerender video, ngerender 3D, ngerender animation, itu nggak akan ngebantu banyak. Karena mereka membutuhkan bulk size, yang nggak memerlukan data yang banyak kecil-kecil dan terus-terusan berkali-kali harus diambil, ditaruh. Itu harusnya kita juga paham dari performa 5800X 3D. Bahkan clock-nya itu turun, sama dengan 7950X. Ini yang gue bingung. Kenapa AMD itu memberikan 7950X 3D hanya untuk di clock-nya paling tinggi. Jadi, untuk yang seri-seri di bawahnya, tipe 3D, itu jadi bikin kurang worth it karena clock-nya jadinya turun.
Sedangkan mayoritas game yang membutuhkan cache di 3D cache yang gede atau yang L3 yang gendut, kayak badan gua, itu nggak memerlukan jumlah core yang banyak, tapi membutuhkan single core yang kenceng. Single core yang kenceng berarti kan asalnya dari core clock. Nah, itu doang yang gue agak cukup bingung ya, atau gue cukup kecewa. Itu datang dengan clock yang tertingginya itu dari 7950X 3D, yang mana mayoritas orang, terutama buat kalian para gamer, 3D cache itu nggak terlalu penting di 7950X karena jumlah core-nya. Sedangkan kita tahu di konsol itu adalah 8 core, 16 thread. Jadi patokan kita lebih ke sana. Bahkan gue bisa bilang 12 core. 12 core itu udah benar-benar optional banget untuk kita bisa bertahan sampai 4 atau 5 tahun ke depan. Jadi itu sih yang menjadi concern gue untuk 3D cache. Nah, sekarang baru kita ngomongin masalah performanya. Nah, kalau kita ngomongin performa secara sintetis, memang ada sedikit, dan bahkan ya kita bisa bilang kalau ini kalian lihat sekarang itu memang kalah dengan 13900K. Ya, itu adalah suatu hal yang wajar. Dibandingkan dengan 7950X pun juga sebenarnya close banget perbedaan dari kedua prosesor ini. Jadi nggak banyak perbedaan yang bisa kalian lihat untuk masalah performance. Kecuali untuk di R20 dan R23 itu performance-nya benar-benar ya bisa dibilang bersaing banget. Tapi balik lagi, kalau untuk ngomongin menggunakan CPU memang akan lama banget. Dan kalau untuk satu image atau dua image itu nggak akan berubah banyak karena berasa itu kalau di animasi, di mana satu frame itu bisa beda misalnya sampai 20 detik atau 5 detik, itu baru berasa. Nah, baru sekarang kita ngomongin masalah performance game. Jadi di performance di game sekarang, kalau misal kita bandingkan dengan sekarang yang benar-benar yang paling kencang untuk si 13900K punyanya Intel dengan i9 dengan 250 watt juga yang bisa ditarik sama dia. Emang kita jadi bisa ngeliat kalau X3D jadi opsi yang benar-benar menarik. Di TLM sendiri ada kemungkinan untuk bench table kita mungkin akan kita ganti ke X3D. Ada kemungkinan. Kita lihat juga nanti, karena gue harus berarti nge-benchmark semua ulang kan, karena performance-nya itu beda jauh. Tapi sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, pertama kita lihat di Far Cry 6. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ya jauh kan. Bahkan di 1440 kan bisa lihat itu tinggi banget X3D. Kita bisa lihat di 1%-nya pun juga sama. Untuk average di 4K hasilnya juga masih sama. Masih konsisten jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita selanjutnya misalnya di Valhalla, ini juga masih cukup konsisten. Kecuali di 4K-nya. Dimana kita bisa lihat ini bottleneck-nya ada di GPU-nya. Di Watch Dogs Legion hasilnya pun juga sama, apalagi di 1440. Terus kita lanjut lagi di Shadow of the Tomb Raider, kembali lagi performanya benar-benar tinggi banget selama GPU-nya itu masih bisa nge-push. Hanya di 4K kita bisa lihat kayak misalnya di sini di Metro Exodus kita bisa lihat ini adalah margin of error, di mana sebenarnya ketiga-tiga dari prosesor ini memiliki performance yang kurang lebih sama. Nah, kalau kita lihat lagi di RDR2, hasilnya juga sama, kita masih bisa ngelihat performance itu bisa lebih diperas menggunakan X3D-nya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau performance itu terutama hanya untuk 7900 XTX yang sebelumnya itu kita bisa confirm bahwa di 4K pun masih beberapa game itu yang kita biasa benchmark itu masih bisa menemui bottleneck. Tapi secara konsisten 7900 X3D adalah 7950 X3D, panjang banget ya sekarang nama prosesor ya. Itu benar-benar konsisten banget untuk performance, dan kalau kalian misalnya menggunakan GPU yang lebih mid-end mungkin agak overkill, terutama juga bagian untuk jumlah cores yang digunakan atau yang dimiliki oleh 7950X itu bisa gue bilang benar-benar overkill banget. Gue harap sih core clock-nya itu bisa jauh lebih tinggi untuk seri yang ada di bawahnya, terutama kalau misalnya 7800X 3D. Itu gue rasa bakalan jadi sweet spot, dan gue benar-benar berharap banget kalau RAM segera turun, terutama MOBO ya. Itu yang mungkin orang akan mulai melirik
ke 7900 seri yang V-Cache atau yang 3D Cache. Jadi kalau sekarang kita bilang ini adalah gaming crown yang dipegang untuk paling kencang, ya udah enggak, karena sekarang secara konsisten, apalagi kalau kalian main di 1080, itu akan mulai kelihatan lebih jauh lagi. Jadi kayaknya nggak guna buat gue bandingkan lagi dengan 1080, jadi dari sini aja 1440 dan 4K, kita bisa lihat kalau performance itu, uplift-nya itu benar-benar tinggi banget. Jadi, ya ini adalah gaming king sekarang untuk prosesor, nggak ada lawannya, dan lagi-lagi gue harap ini terus berlanjut, karena yang menang selalu konsumen, walaupun sebenarnya kita sekarang lagi nggak menang, cuma tetap menang karena AMD punya 5800X 3D yang gue sendiri masih pakai, itu juga gue padukan dengan 4090 yang sangat-sangat kencang, walaupun uplift-nya itu tetap nggak setinggi 7950X 3D. Tapi sekarang jadinya 5800X 3D itu jadinya punya yang dibunuh oleh AMD-nya sendiri menggunakan 3D version-nya punyanya mereka yang terbaru di seri 7000. Tapi ini nanti akan gue bahas juga mungkin seri yang di bawahnya, apakah performance uplift-nya itu sama, dan bisa ngasih kepada kalian juga untuk masalah price dan ratio price performance ratio mana yang paling masuk akal. Cuman gue rasa balik lagi dengan harga VGA seperti sekarang agak sulit untuk gue bilang masuk akal, karena dengan VGA yang sekarang baru kita bisa menikmati performance seperti ini. Dan juga perlu kita ingat 3D Cache itu sangat-sangat baik banget untuk ngejaga biar 1% flow-nya itu benar-benar smooth banget. Jadinya frame time-nya pun juga enak, nggak ada lagi yang namanya stutter dan segala macam, walaupun di 13900K juga memiliki performance yang sama. Itu frame time itu benar-benar rapi dan nggak ada isu sama sekali. Tapi lagi kalian bisa lihat di hasil benchmarknya kalau 1% itu selalu jauh lebih tinggi si 7950X 3D. Dan gue harap juga prosesor memberikan nama, nggak usah panjang-panjang, karena buat kita yang nge-review juga susah nyebutinnya, dan orang awam jadi semakin sulit untuk membelinya kalau mereka mau belajar dan nama itu kepanjangan. Jadi sekian review untuk si AMD yang terbaru. Welcome back sebagai Gaming King untuk saat ini.